Dalam satu dekade terakhir, industri pertahanan global diramaikan dengan munculnya dua nama baru di dunia jet tempur, KF-21 Boramae dari Korea Selatan dan Kaan dari Turki. Keduanya bukan hanya simbol kekuatan udara, tetapi juga representasi dari ambisi dua negara non-barat yang ingin lepas dari ketergantungan terhadap Amerika Serikat dan Rusia. KF-21 dikembangkan dalam proyek kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia, dengan tujuan utama memperkuat pertahanan regional dari ancaman seperti Korea Utara. Sementara itu, Kaan, yang sebelumnya dikenal sebagai TFX, merupakan proyek prestisius Turki yang ingin menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di pasar jet tempur global setelah ketegangan politik dengan AS dan dikeluarkannya mereka dari program F-35. Dua pesawat ini sama-sama mengusung desain siluman, radar AESA, dan kemampuan tempur udara ke udara serta udara ke darat. Namun, yang membedakan keduanya adalah arah strategi nasional, filosofi desain, dan seberapa besar ambisi ekspornya. KF-21 lebih terukur dan berorientasi jangka panjang, sementara Kaan lebih berani dan agresif untuk menandai kehadiran Turki di industri pertahanan global. KF-21 Boramae menggunakan dua mesin General Electric F414, serupa dengan yang digunakan pada FA-18 Super Hornet, memberikan tenaga dan keandalan tinggi untuk manuver tempur. Pesawat ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal Mach 1,83 dan memiliki radius tempur lebih dari 1.400 km. Radar AESA dan sistem avionik terintegrasi menjadi andalan KF-21 untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan target sebelum terdeteksi lawan. Di sisi lain, Kaan dirancang dengan filosofi jet tempur generasi kelima yang lebih murni. Ditenagai dua mesin yang dikembangkan bersama Rolls-Royce dan Turkish Aerospace Industries, TAI, Kaan menargetkan kecepatan lebih dari Mach 2 dan jangkauan tempur hingga 1.500 km. Dalam hal desain, Kaan mengusung bentuk lebih stealth-friendly, dengan internal weapon bay yang lebih menonjol, sedangkan KF-21 pada batch awal masih menggunakan hardpoint eksternal. Untuk radar dan avionik, Kaan diproyeksikan memiliki sensor fusion setara dengan F-35, namun hingga saat ini masih dalam tahap awal integrasi. Di atas kertas, Kaan terlihat lebih futuristik, namun KF-21 lebih matang karena sudah menjalani serangkaian uji terbang sejak 2022. KF-21 sudah melakukan uji terbang perdana pada pertengahan 2022 dan akan memasuki produksi massal pada 2026. 3 prototipe sudah berhasil diuji, termasuk varian single seat dan dual seat. Korea Selatan menargetkan produksi 120 unit KF-21 untuk angkatan udara mereka hingga 2032, dan Indonesia berencana membeli 48 unit. Proyek ini mendapat dukungan penuh dari Korea Aerospace Industries, KAI, dan mitra dari Barat, yang menjamin kualitas avionik serta komponen yang digunakan. Sebaliknya, Kaan baru diperkenalkan secara resmi dalam bentuk prototipe pada 2023, dan dijadwalkan melakukan uji terbang pertamanya pada 2025. Meski sedikit tertinggal dalam waktu, Turki sangat ambisius dengan Kaan. Mereka merancang produksi massal mulai 2028 dan menargetkan pasar ekspor di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah. Turki juga menempatkan Kaan sebagai proyek nasional strategis yang didukung penuh oleh Presiden Erdogan. Namun, Kaan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pengujian sistem elektronik, kestabilan desain, dan ketersediaan mesin jika hubungan dengan mitra luar terganggu. Di sisi lain, KF-21 dinilai lebih siap operasional karena teknologinya sudah lebih stabil dan dukungan logistik lebih mapan. KF-21 dan Kaan sama-sama diposisikan sebagai produk ekspor strategis. Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan reputasi industri pertahanan yang sedang naik daun, terbukti dari ekspor tank K2, artileri K9, hingga kapal selam. KF-21 diharapkan mengikuti jejak kesuksesan ini, dengan harga yang lebih rendah dari F-35 namun menawarkan kemampuan modern. Negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Amerika Selatan menjadi target utama. Kaan juga memiliki ambisi besar untuk masuk pasar global. Turki aktif menawarkan jet ini ke Qatar, Pakistan, dan Azerbaijan, dan memosisikan dirinya sebagai alternatif dari pesawat buatan AS yang sering terkendala izin ekspor. Namun, tantangan utama keduanya adalah membuktikan performa nyata di medan operasi, bukan sekadar di atas kertas. Selain itu, kepercayaan pasar terhadap keberlanjutan produksi, ketersediaan suku cadang, dan kestabilan politik juga akan sangat menentukan. Dalam hal ini,
Korea Selatan dianggap lebih stabil, meski Turki unggul dalam lobi diplomatik negara-negara dengan hubungan erat secara geopolitik. Siapa yang lebih laku di pasar global? Masih jadi tanda tanya besar. Namun jelas, dunia kini tak lagi hanya milik F-35 dan Su-57. Perbandingan KF-21 dan KAN bukan soal siapa yang terbaik secara mutlak, tapi siapa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara pengguna. KF-21 unggul dalam kesiapan, kematangan sistem, dan dukungan aliansi global, sementara KAN menonjol dalam desain futuristik, potensi stealth penuh, dan semangat nasionalisme Turki. Bagi Indonesia, KF-21 punya nilai strategis sebagai proyek transfer teknologi jangka panjang. Namun jika KAN sukses mengeksekusi seluruh rencananya, ia bisa jadi pesaing serius di pasar global. Dalam dunia pertahanan, siapa cepat dan konsisten akan memenangi pasar. Tapi lebih dari itu, kedua jet ini menjadi simbol kebangkitan kekuatan teknologi militer dari luar poros Barat dan Rusia. Dunia sudah tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan. Pertanyaannya untuk kamu, kalau Indonesia punya pilihan bebas, mana yang lebih cocok, KF-21 yang sudah matang atau KAN yang lebih ambisius dan stealth penuh? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like serta share ke temanmu yang suka bahas alutsista.